orang-orang penting di negara ini. Ini adalah tanggung jawab kami, karena dalam pandangan kami, tidak boleh ada satu manusia pun di negara ini yang memiliki cara pikir, cara pandang yang keliru, bahkan destruktif. Dulu kalau menyebut TKI, PMI, yang ada di pikiran bahkan penyelenggara negara, itu memandang remeh, melihat sebelah mata. Perlakuannya tidak pernah hormat, menganggap PMI sebagai orang bermasalah, menganggap PMI sebagai pekerja rendahan. Presiden marah atas situasi ini. 15 April 2020 saya dilantik di Istana Negara. Setelah foto-foto sama keluarga, saya dipanggil ke pojokan istana dan beliau memberikan pesan pada saya, Mas, tolong lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata-kata itulah yang menjadi inspirasi perjuangan kita semua, BP2MI dan para pekerja migran Indonesia. Kemudian beliau menyampaikan pesan, Mas, kita ketemu ya, berikut. 9 Juni, 2 bulan kemudian saya dipanggil di Istana Negara oleh Presiden. Di Bogor, bertiga. Saya, Presiden di depan, Pak Pratikno, Mensesnek di samping. Beliau nadanya agak tinggi, emosional, gesturnya juga saya paham, karena saya sangat kenal dekat beliau sedang marah. Beliau menyampaikan kemarahan itu atas hal-hal yang terjadi dan dialami oleh pekerja migran. Mas, tanggung jawab sekarang ada di Mas. Saya tidak ingin anak-anak PMI pekerja kita terlantar di bandara. Dulu begitu kan, 4 jam, 6 jam sebelum terbang, nggak tahu mampir di mana, duduk di mana, tidak ada tempat spesial, tidak ada tempat khusus bagi PMI. Mau ke luar negeri, tiba di tanah air, masuk imigrasi, dicampur dengan penumpang umum. Antrian panjang, berdesak-desakan. Ini menurut Presiden loh. Ibu-ibu bawa koper, tangan kiri, tangan kanan, ransel di belakang. Antri. Belum lagi, beliau katakan, belum mereka diperas di bandara. Dipaksa menukarkan dolar di loket-loket penukaran dolar. Yang loket-loket penukaran dolar itu udah rahasia umum, menjadi bisnis oknum-oknum tertentu yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Itu kejahatan, terstruktur, dan oknum negara terlibat. Diperas. $1 harusnya 13.000, Pak. Hanya dikasih 10.000. Dan loket-loket itu bisnis oknum-oknum tertentu, termasuk oknum di lembaga BP2MI. Saya orang yang paling fair dan ingin selalu terbuka. Ini kejahatan terstruktur yang harus dihentikan. Kejahatan yang tidak boleh ditolerir atas nama apapun. Ya. Kejahatannya tidak sampai ke situ. PMI digiring. Sudah ada mobil roda 4, bus, kendaraan untuk ke Lampung, ke Semarang, ke Bandung, Surabaya. Bus-bus itu, kendaraan itu menjadi bisnis oknum-oknum tertentu. Jadi semua dibisniskan, ya, yang dikapitalisasi, yang harus dieksploitasi adalah pekerja migran Indonesia. Presiden marah melihat situasi ini. Sehingga itulah tanpa berlebihan, hanya di era Presiden Jokowi, undang-undang tentang pekerja migran Indonesia itu mengalami penguatan yang sangat progresif. Dulu kita punya Undang-Undang 39 2014, di mana pelindungan hanya untuk PMI. Di Undang-Undang baru, PMI dan keluarganya. Dulu pelindungan ya hanya kepada PMI selama bekerja. Di Undang-Undang baru sebelum bekerja, ini sebelum nih, sudah dalam perlindungan negara. Selama bekerja dalam perlindungan negara. Pulang ke Indonesia dalam perlindungan negara. Tugasnya dibagi. Selama di luar negeri, warga negara Indonesia, pelajar, mahasiswa, pekerja dalam perlindungan negara melalui perwakilan Republik Indonesia. Jangan bebannya BP2MI melulu, udah dibagi, habis oleh undang-undang. Siapa bertanggung jawab apa selama dia ada di mana. Ini presiden kita, ya. Sehingga beliau menginginkan negara betul-betul mengangkat harkat martabat para pekerja migran Indonesia. Perintah presiden ini nyambung dengan mimpi saya. Apa Bapak Ibu kepala sekolah? Bapak Ibu tidak akan pernah menyaksikan pekerja dulu dilepas seperti ini. Tidak akan pernah. Pakai dasi, kemeja putih, pakai jaket. Mereka dilepas ya berangkat aja ke bandara. Pakai kaos, kemeja belang-belang. Ya.
Perintah Presiden nyambung dengan mimpi saya. Saya bermimpi para pekerja migran itu harus dilepas seperti negara melepas kontingen Olimpiade, kontingen SEA Games, karena statusnya sama. Mereka duta negara untuk berkompetisi dalam event olahraga. Kalian pekerja migran Indonesia, ambasador, duta negara bertarung dalam kompetisi global merebut peluang kerja di negara-negara penempatan. Sama ambasador, sama duta negara. Kok kenapa ada perlakuan yang beda? Ya, bahkan saya sering ngiri. Waduh, kalau pejabat ke luar negeri perlakuannya luar biasa. Protokolernya minta ampun. Sampai 5-10 orang. Siap semua. Karpet merah. Padahal balik ke Indonesia korupsi juga. Uang negara dimaling juga. Disuruh bangun menara, ya untuk satelit dikorupsi juga dana BTS-nya. Disuruh nyediain sembako, dirampok juga. Ini contoh-contoh yang menyakitkan. Pernah dengar nggak PMI korupsi uang negara? Nggak ada. Jadi yang lebih mulia itu siapa? Saya katakan, lebih mulia pekerja migran daripada mereka pejabat negara yang disumpah atas nama Tuhan dan agama, tapi dia juga korupsi uang negara dan uang rakyat Indonesia. Nggak pernah dengar kan? Pekerja migran Indonesia uang korupsi dana bansos, kecipratan dana BTS, nggak pernah tuh. Ya. Kenapa mimpi saya itu ingin saya wujudkan nyambung dengan visi Presiden, Bapak Ibu, para kepala sekolah. Mungkin ini informasi yang belum Bapak Ibu dengar. Mereka ini pahlawan, pahlawan devisa. Tidak ada orang hebat seperti mereka. Saya juga belum tentu hebat. Misalnya, saya berpikir tentang masa depan, anak saya, kehidupan rumah tangga saya, terus saya berani meninggalkan tanah air. Berani meninggalkan kampung halaman, berani meninggalkan orang-orang tercinta. Belum tentu saya sehebat mereka. Mereka berani meninggalkan tanah air, kampung halaman orang tercinta. Mereka bekerja, bertaruh hidup di luar negeri. Dan gajinya disumbangkan pada negara dalam bentuk devisa 159,6 triliun. Itu sumbangan pekerja migran Indonesia. Nah, mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini. Dulu kalau kita sekolah, saya didoktrin sumbangan devisa itu migas itu kan. Sektor pariwisata, sektor ini dan sebagainya. Ternyata migas benar penyumbang devisa pertama. Ternyata penyumbang devisa kedua adalah pekerja migran Indonesia. 159,6 triliun. Saya guyon sama Mas Sandiaga Uno. Mas, lo mau jungkir balik apapun, promosi pariwisata, lo tetap ketiga. Pariwisata itu ketiga penyumbang devisanya. PMI yang selama ini diremehkan, dihinakan, dilihat sebelah mata, dianggap sebagai sumber masalah. Kalianlah justru pahlawan sesungguhnya bagi negara ini. Sehingga itulah kita mendapatkan pujian dari beberapa aktivis LSM dunia. Dari IOM pernah ketemu saya, dari ILO pernah ketemu saya. Tidak ada negara-negara penempatan yang selalu mengirim pekerjanya ke luar negeri. Menyiapkan berbagai fasilitas seperti yang disiapkan Indonesia. Misalnya, pelepasan seperti ini, kalian bisa nginap di hotel bintang 4, dibiayai oleh negara. Prelim 5 hari sebelum kalian terbang, dulu dikutip, berapa Pak Deputi dulu dikutipnya? 1 sampai 1 juta per orang, 1 sampai 1,5 juta per orang, prelim. Sekarang dikutip enggak untuk prelim 5 hari 5 malam? Gratis kan? Di era siapa kepala badannya? Di era siapa kepala badan jadi gratis? Ya. Karena aneh Pak, aneh bin ajaib. Penempatan itu kan ada yang dikirim swasta Bu, ada yang dikirim negara. Kalau dikirim swasta dia ngutip, wajar, mungkin mereka berpandangan bisnis. Negara tinggal mengawasi, biayanya wajar atau tidak. Tapi kalau yang ditempatkan oleh negara seperti G2G dikutip, itu negara kurang ajar namanya. Itu negara kurang ajar namanya. Negara nempatin,
Ya, tapi negara mengutip dari pekerja yang akan ditempatkan. Negara harusnya membiayai semua kebutuhan pekerja migran Indonesia yang disiapkan oleh negara. Harusnya. Ya. Harusnya. Saya ini sering curhat, sering ngomel. Alah, peduli amat lah. Ada lembaga yang marah sama saya, nggak apa-apa. Ya, ada agensi perusahaan marah, nggak apa-apa. Dimusuhi mereka nggak apa-apa. Daripada deket, nanti dianggap saya suka terima suap dari mereka. Kalau dekat. Lebih baik saya dimusuhi. Jelas posisinya. Saya di mana, mereka berpikir apa. Ya. Kalau negara ini mau jujur, di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 18 menyebutkan kok. Pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Harusnya PMI nggak perlu bayar biaya paspor, nggak perlu bayar biaya visa, nggak perlu bayar biaya pelatihan, nggak perlu bayar biaya medical check up, nggak perlu bayar biaya tiket pesawat, nggak perlu. Saya katakan di depan presiden, saya katakan di depan para menteri, kalau undang-undang itu dipatuhi, bebaskan mereka, berikan mereka 30 juta, ini konsep saya, konsep orang gila atau yang dituduh gila. Negara siapkan 30 juta untuk setiap orang PMI yang akan berangkat ke luar negeri, rata-rata tiap tahun itu 270.000. Nah ini catatan untuk Pak staf tenaga ahli. Pak, kalau negara ini nggak pelit, yang berangkat ke luar negeri itu kan 270.000 tiap tahun. Harusnya negara cuma-cuma kasih aja 30 juta pada mereka. Minjam ke bank pun nggak boleh sebetulnya. Tapi itu exit strategi ya dari kondisi. Kalau 30 juta setiap PMI dikasih untuk biaya-biaya penempatan tadi, maka negara hanya mengeluarkan 8,2 triliun. Saya katakan di hadapan presiden, di hadapan menteri Naker, di hadapan menteri keuangan. Kalau negara mengeluarkan tiap tahun 8,2 triliun untuk PMI, itu investasi kecil. Karena PMI mengembalikan ke negara 159,6 triliun setiap tahunnya. Saya kan sering guyon dan ceplas-ceplos. Kok bernegara pelit amat sih? Ya, kok bernegara pelit amat gitu. Tapi alhamdulillah kadang memang komunikasi, kadang di level bawah. Kalau udah sampai ke menterinya itu pasti aman. Nah, apakah komunikasi ini sampai ke atas atau enggak? Ya. Nah, sehingga atas masalah-masalah itu, atas dignity, harga diri PMI ini adalah mewakili negara, maka presiden memerintahkan perlakukan mereka dengan penuh hormat. Lihat pelepasan, presiden pernah hadir, Menko pernah hadir, para menteri, anggota DPR. Nggak ada negara lain yang memperlakukan itu pada pekerjanya. Saya ketemu dengan aktivis LSM, ILO maupun IOM. Hanya Indonesia sudah memulai itu. Di bandara kita sudah bangun 8 lawn dan fast track sebagai tempat yang bisa PMI rehat secara gratis. Kita buka satu persatu ya. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, ini loannya. Gratis PMI. Kemudian yang kedua, Juanda, Surabaya. Loan untuk PMI dan keluarganya. Jadi kalau nanti mau terbang, ada orang tua, yayang, bebek ikut nganter, mampir ke loan. Ya. Udah ada pasangan semua? Udah ada? Ada yang jomblo? Yang single? Hati-hati ya, pengertian jomblo single itu beda. Single itu pilihan, jomblo itu takdir. Tapi jangan berkecil hati bagi yang jomblo. Ya, jomblo itu seperti bendera. Tidak semua orang memiliki, tapi sebagai bendera dia tetap dihormati. Yang tepuk tangan berarti yang jomblo. Itu bukan kata saya, itu kata Fajar Sad Boy. Ya. Udah dapat ya? Oh, awas ngincer anak SMA. Mentang-mentang gajinya tinggi, mentang-mentang udah mau terbang. Adik-adik yang SMA, tahu nggak gaji mereka? Mereka ini terbang nanti malam, ada yang besok 2 kloter ke Korea Selatan. Gaji mereka ini 22 juta sampai 30 juta per bulan. Tapi jangan mentang-mentang gaji tinggi, pasangan di kampung dilupain gara-gara lirik yang sana. Lihat loans-nya tadi, mana loans-nya? Nah itu manufaktur, perikanan, shipbuilding, itu gajinya tuh 22 juta standar mereka ya. UMP di Jakarta hanya berapa? Hah? Mana Cilacap? Cilacap mana Cilacap? Di Cilacap berapa UMP-nya? Hah?
2.200.000. Di Korea mendapatkan 22 juta. Ya, keren. Oke, ini fasilitas loan di Bandara Ahmad Yani Semarang. Terus, oke, di Yogyakarta kita baru resmikan tanggal 1 Agustus. Kemudian Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Kemudian bandara di Lombok Nusa Tenggara Barat. Kemudian di Kuala Namu Medan Sumatera Utara. Ini di Lampung terakhir, dan 2024 ada tambahan 2 launch untuk pekerja migran Indonesia di 2 bandara internasional lagi ya. Oke, tidak hanya itu, penghormatan negara terus didorong. Kita punya fast track. Dulu PMI dicampur dengan penumpang umum, antri berdesak-desakan. Kita lihat fast tracknya, jalur khusus. Selama ini di bandara ada jalur imigrasi yang sifatnya fast track, itu hanya untuk ofisial diplomatik. Orang-orang kedutaan besar, menteri, anggota DPR yang terhormat. Alah PMI mah di pojokan, alah PMI mah digabung dengan masyarakat umum dulu. Sekarang selain loan, fast track, jalur khusus, spesial, tidak dicampur dengan penumpang umum, jalurnya cepat, pemeriksaannya ya. Kemarin minggu lalu saya pulang dari Hong Kong, barengan dengan 21 orang yang cuti dari Hong Kong. Ya, saya kan nyamar di bandara pakai topi kan, saya intip, ada nggak yang dibelokin, ya? Ada nggak yang dipersulit? Alhamdulillah nggak ada. Mereka udah tahu PMI dapat jalur khusus. Lihat karpetnya di zoom, tulisannya apa tuh? VVIP, pekerja migran Indonesia. Orang-orang yang sangat penting bagi negara, pekerja migran Indonesia. Sehingga doktrin saya kepada PMI, kalian jangan rendah diri. Ini profesi mulia. Seorang gubernur berani mengaku dia mantan pekerja migran, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Seorang menteri muda, progresif, ngomong di setiap tempat, saya mantan pekerja migran Indonesia. Dia adalah Erick Thohir, Menteri BUMN. Lihat. Jadi profesi mulia, profesi yang membanggakan. Karena terminologinya, ya, pengertian atau definisi pekerja migran itu adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang karena pekerjaannya dia mendapatkan bayaran. Ya, halal, bukan korupsi. Jadi fast track diberikan. Apalagi presiden belum puas. Gimana Mas status mereka, dignity mereka, perlindungan mereka? Coba diangkat tuh. Bapak Ibu Kepsek, Pak, mereka punya kredensial letter Pak sekarang. Sebelum berangkat udah dibekali ini. Amplopnya mewah ya. Di sininya ada logo Garuda Pancasila, ada merah putih, ya. Selama 78 tahun Indonesia berdiri, selama 78 tahun. Hanya 1 orang yang berhak memegang kredensial letter ketika dia ke luar negeri. Hanya duta besar. Menteri tidak boleh pegang kredensial letter. Anggota DPR RI tidak boleh pegang kredensial letter. Kepala daerah nggak boleh. Hanya duta besar. Duta besar dilantik di Istana Negara oleh Presiden, diserahkan padanya kredensial letter, dia terbang ke negara dia bertugas, diterima oleh pemerintah setempat, kredensial letternya diberikan kepada pemerintah tersebut. Yang menandakan saya ambasador, mewakili negara saya untuk bertugas di negara Anda. Ini kredensial letternya. Sekarang, di era ini, atas keinginan Presiden Jokowi yang saya wujudkan, tidak hanya duta besar, PMI adalah ambasador yang berhak memegang kredensial letter. Anda tiba di negara penempatan, Anda serahkan kepada pimpinan perusahaan Anda serahkan pada majikan Anda. Ikhtiarnya begini Pak, mungkin majikan mereka, pimpinan perusahaan mereka bukan orang terkenal di Korea. Mungkin orang biasa saja, mungkin acara kenegaraan juga belum tentu diundang. Tapi ketika dia menerima surat atas nama negara dari Indonesia, dia bangga. Dia mesti dihormati, dia respect dengan negara kita. Insya Allah, dia respect dengan negara kita, maka dia akan respect dengan para pekerja kita, kalian semua. Tuh, isinya jelas ada 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Korea. Yang Jepang bahasa Koreanya diganti Jepang, yang ke Polandia diganti bahasa Polandia, yang bahasa ketiganya, yang ke Jerman juga begitu. Atas nama pemerintah Indonesia, saya Kepala BP2MI menitipkan selaku warga negara kami yang baik untuk bekerja pada Anda. Yang mengatakan kalian baik, adik-adik PMI, negara.
Kalian bukan anak-anak muda yang direkrut diam-diam oleh para calo-calo, dikumpulkan diam-diam di penampungan-penampungan, diberangkatkan diam-diam, bukan. Kalian orang-orang yang memiliki basic pendidikan, telah mengikuti pelatihan, menjadi kompeten, yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi, memiliki kemampuan berbahasa, dan kalian menjadi ambasador, wakil negara Indonesia untuk bekerja di negara mereka. Kalimat yang kedua, mohon dilindungi dan dipenuhi haknya sesuai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak, awas loh. Kan gitu tambahannya. Itu bahasa diplomasi. Bahasa diplomasi begitu. Kalau enggak, awas loh. Ya, lo nggak boleh investasi lagi di negara Indonesia. Gitu ya. Lo nggak boleh dapat nikel lagi dari negara kita. Lo nggak bisa dapat lagi batu bara. Sekarang lagi ngemis kan negara-negara Eropa nih sama Indonesia. Pak Jokowi, tolong dong nikelnya dikirim ke kami, tolong dong batu baranya please, boksitnya please. Untung kita punya presiden hebat, yang nggak ada lagi ekspor barang mentah. Kekayaan Indonesia sekarang dikelola di negara kita lewat hilirisasi industri. Jadi kalau lihat presiden itu jangan tubuhnya yang kecil, yang kerempeng, salah. Kita punya presiden mantan jenderal, takut juga berhadapan dengan IMF. Sekarang IMF minta maaf kepada Indonesia atas kata-katanya yang salah. Amerika ngambek dengan Eropa karena kita menyetop boksit, nikel, batu bara. Presiden katakan apa? Lo tuntut, gua lawan, kita kalah, lawan lagi. Jadi melihat presiden jangan karena badannya yang kecil, tapi keberanian mentalnya untuk Indonesia berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi. Itu yang sedang dikerjakan oleh negara kita. Contoh sederhana lah ya, kita nih waktu pelajar, adik-adik, saya kan pernah melewati SMP, SMA. Di kepala kita itu kalau menyebut Inggris, Jerman, Belanda, negara Eropa itu negara besar. Wow gitu. Mereka itu nggak ada apa-apanya dibandingkan negara kita sekarang. Diuji dengan ya COVID 2 tahun, perang Ukraina dan Rusia, kolab. Malaysia, Singapura, Eropa, Inggris 2 kali pergantian pemimpin, situasi ekonominya tidak stabil. Belanda, Jerman, Inggris banyak perempuannya malamnya terlibat prostitusi hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Bahan-bahan pokok berkurang dan dibatasi untuk dikonsumsi di negara-negara Eropa lain. Sekarang 24 negara masuk pasien IMF dan ada 30-an negara antri. Indonesia tidak masuk pasien dan tidak dalam antrian untuk menjadi pasien. Negara ini hebat dan negara ini besar, kalian harus bangga dengan Indonesia. Sehingga jangan rendahkan diri kita seolah kita menjadi pengemis datang ke Korea. Harus sejajar. Ya, bahwa kami bekerja di negara Anda karena negara Anda butuh pekerja asal Indonesia dan itu adalah kami. Makanya berangkat dengan kepala tegak, tiba ke tanah air dengan membusungkan dada. Makanya saya suka marah tuh jika ada petugas-petugas di bandara yang masih otaknya primitif. Lihat PMI, wah ini mangsa. Ya, lihat kopernya, wah ini sasaran bongkar. Ya. Tidak hanya barang-barang bagus yang dibongkar, sampai kutang, BH, lipstik, make up. Itu kan yang diekspos oleh YouTuber PMI tuh, yang perempuan Mbak Ayu kalau nggak salah. Kutang aku hilang, BH aku hilang, lipstik aku hilang, bedak aku hilang. Padahal aku beli untuk saudaraku, untuk oleh-oleh orang tuaku, dibongkar, nggak balik lagi. Jahat, saya katakan. Sehingga saya marah. Sampailah itu kepada Presiden. Presiden mengeluarkan kebijakan kemarin, pembebasan barang milik PMI dengan relaksasi pajak 1.500 US dollar yang harus dibebaskan untuk barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Presiden perintahkan kepada Bea Cukai agar administrasi IMEI untuk pekerja migran terkait handphone yang dia bawa dari luar negeri itu juga dipermudah dan tidak dipersulit di setiap bandara. Ya. Ini kebijakan yang sangat revolusioner ya yang dilakukan oleh negara. Saya sedang berpikir tentang perumahan murah. Saya tahu kalian berangkat mengumpulkan uang untuk apa? Masa depan. Kalian rindu memiliki rumah sendiri ya untuk keluarga, untuk istri pertama ya, jangan nambah. Ya. Saya takut nanti kalau tiba di Korea tergoda dengan perempuan Korea, menikah di sana, uangnya habis di sana ya.
hati-hati. Perumahan murah sudah sampai ke Presiden, dan Presiden akan memanggil kementerian lembaga terkait. Sedang disiapkan program perumahan murah bersubsidi untuk pekerja migran Indonesia. Inilah perlakuan-perlakuan hormat negara, terobosan-terobosan revolusioner kita, bahwa Indonesia harus bangga dengan pekerja migran Indonesia. Mereka penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas, dan mereka harus diberikan perlakuan hormat negara. Saya nggak puas datang ke Menteri Pariwisata. Saya datangi itu Pak Wisnu yang diganti oleh Pak Sandi. Saya datang, Mas, berapa anggaran Kementerian Pariwisata untuk promosi pariwisata Indonesia? Besar. Berapa banyak rombongan yang sering diboyong ke luar negeri? Banyak. Mas, kita punya PMI loh, 270.000. Jadikan mereka duta pariwisata. Itu ide murni saya, bukan ide murni ya dari Kementerian Pariwisata. Ini live loh, disiarkan. Kalau saya bohong, saya bisa digugat. Caranya gimana, Mas? Ya udah, kita MOU. Jadi kalian dengan MOU itu sudah ada MOU-nya. Tidak hanya pejuang keluarga, tidak hanya pahlawan devisa, kalian sudah dinobatkan dan resmi sebagai duta pariwisata Indonesia. Ya. Caranya mudah. Kalau seperti Mas Faisal, dia punya YouTube, punya channel, ya udah, selain kerja, promosikan pariwisata Indonesia. Tuh, di belakangnya makanya ditambahkan. Ya, 10 destinasi ya, top Indonesia, wonderful destination. Ada Bali, Tobalek, Wakatobi Island, Labuan Bajo, Mandalika, Raja Ampat. Pimpinan perusahaan kalian nanya, jelasin. Nggak ngerti, buka Google dikit. Apa keunggulan dari pariwisata ini, ya? Bayangin loh, kalau 270.000 minimal 10% aja datang ke Indonesia. Karena proporsi kalian telah memperbaiki situ ekonomi di sektor pariwisata karena promosi yang kalian lakukan selama di luar negeri. Belajar, makanya di pembekalan OPT belajar tentang ini. Kalau saya gampang, saya udah hafal semua. Contoh, saya ditanya misalnya kalau saya PMB, ini apa yang kau tahu tentang Mandalika? Mandalika adalah tempat pelaksanaan MotoGP, dan di sana Marquez jatuh saat latihan. Gitu aja penjelasan saya. Saya senang kalau Marquez jatuh karena saya pendukung Valentino Rossi. Adik-adik sekalian, ya, ini adalah gambaran bagaimana negara sekarang memberikan penghormatan besar kepada para pekerja kita. Mereka ini orang-orang hebat, ya. Nanti setelah selesai SMK, Ibu, Bapak, banyak negara tujuan. Jepang untuk perawat gajinya sama 23 juta sampai 30 juta. Jerman lebih tinggi 34 juta sampai 40 juta gajinya. Ya, perawat. Itu G2G. P2P welder, welder itu tukang las, Bu. Bapak, welder lagi tren sekarang ke Korea. Orang dulu menganggap remeh ya pekerjaan tukang las. Gajinya berapa? 29 juta sampai 35 juta. Tukang las, kerja di 3 perusahaan industri besar, Daewoo, Samsung, dan apa ya? Daewoo, Samsung, dan Hyundai. Hyundai, ya. Perawat sekarang Arab Saudi, ya, lagi minta. Di Eropa lebih banyak ke pertanian. Ini sektor manufaktur dengan fishing. Tapi yang fishing mana? Dari tadi tepuk tangannya paling kenceng. Kalau tiba Korea kaburan, awas. Mau kabur enggak? Enggak. Kalau kabur, kita ban paspornya 5 tahun, nggak boleh kerja ke luar negeri. Ya, karena itu bisa merusak citra Indonesia. Satu saat Korea akan menutup, tidak mau lagi menerima pekerja Indonesia, berarti kalian berkontribusi menggagalkan mimpi besar teman-teman kita. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga para siswa-siswi. Insya Allah kita bisa bekerja sama, mempersiapkan SDM menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka bisa berproses, berangkat resmi, mewujudkan mimpi bekerja di luar negeri, itu yang akan dibantu oleh negara. Ya, yang pasti bekerja secara resmi. Tadi video menggambarkan bagaimana mereka yang berangkat ilegal. Jadi masalah-masalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi jam kerja, pemutusan kerja secara sepihak, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain, itu dialami oleh yang ilegal, bukan yang resmi begini. Makanya negara sekarang sedang berperang melawan sindikat penempatan ilegal. Karena korbannya sudah banyak berjatuhan.
Kita lihat korban-korban yang berjatuhan ya, yang meninggal. 3 tahun saya memimpin, coba datanya, yang 3 tahun saya memimpin, yang meninggal deh. Mas, yang meninggal mas. Nah ini yang meninggal 2.300. Ya, satu hari 2-3 peti jenazah masuk. Ini yang berangkatnya 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Ya, ini kesempatan saya jawab tuh wartawan, ada pernyataan Jumhur Hidayat ya. Pak Benny Ramdhani lebih baik kata mengurusi pekerja migran yang meninggal. Ya iya, yang saya urus ini yang mereka berangkatnya di zaman Pak Jumhur Hidayat. 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Yang sakit, coba lihat, yang sakit. 3.500, berarti 6 orang per hari masuk ke Indonesia. Sakit cacat secara fisik, depresi ringan, depresi berat, hilang ingatan. Yang dideportasi, lihat. Karena masalah keimigrasian, overstay, berangkat tidak resmi. 104.000. Saya laporkan semua kepada Presiden. Presiden marah melihat situasi ini, diperintahkanlah Pak Kapolri sebagai ketua gugus tugas untuk peperangan melawan sindikat penempatan ilegal. Saya kan orangnya ceplas-ceplos, jadi di hadapan Presiden saya katakan, izin Pak Presiden, kenapa sindikat ini sulit disentuh oleh hukum? Karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Saya sebutkan ada oknum TNI, Pak Presiden, oknum Polri, oknum kementerian lembaga, dan ada oknum di badan yang saya pimpin juga. Ada penjahatnya juga. Jadi saya harus fair. Kalau saya bisa menembak, menyorot brengseknya oknum-oknum di lembaga lain, berarti tugas saya membereskan oknum-oknum brengsek lebih dulu di lembaga yang saya pimpin. Ya. 8 bulan lalu saya pecat 1 orang ASN. Usia pensiunnya hanya tinggal 1 bulan, Pak. Ada orang brengsek di kantor saya juga yang membisiki saya, Pak, kasihan pensiunnya 1 bulan lagi, apakah harus dipecat? Saya bilang jangankan dia 1 bulan, 1 menit menjelang pensiun, kejahatan yang dia lakukan, mengambil uang, memberangkatkan, menjual anak bangsa, hukumannya harus pemecatan, dan pemecatan itu pasti saya lakukan. Jangankan 1 bulan, saya pecat. Yang 1 orang lagi tidak boleh dipromosi jabatannya sesuai tingkat kesalahannya selama 12 bulan. Bulan lalu saya pecat 1 staf di Serang. Saya sidak. Mereka yang PMI terkendala, yang ditangani oleh shelter BP2MI, pemulangannya itu uang kita. Malam-malam saya temukan apa? Mereka membayar sendiri tiketnya. Hampir 20 orang. Ini jahat nih. Nanti administrasinya seolah-olah ada pengeluaran uang negara, Pak. Untuk tiket mereka pulang ke Lombok, ke Sulawesi. Tapi sebetulnya dia ambil uang dari PMI. Ini kan jahat. Ya, saya pecat yang bertanggung jawab. Dan saya minta dalam waktu tidak kurang 24 jam uangnya dikembalikan. 20 orang kembalikan, ada yang 2 juta, 3 juta. Sehingga adik-adik sekalian, dunia sudah modern, tidak boleh ada penindasan yang dilakukan oleh siapapun pada kalian. Saya akan marah melihat situasi itu. Saya akan menjadi pembela kalian. Jika ada hal-hal yang aneh, perlakuan tidak menyenangkan, pokoknya rekam dengan video kamera, viralkan. Kadang viral is justice. Viralkan. Jika dia menuntut secara hukum, saya yang akan menghadapi mereka, siapapun yang menghinakan pekerja migran Indonesia. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk speak up tentang kebenaran. Ya, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Jika kebenaran tidak disuarakan, maka negara ini akan tetap dipimpin oleh orang-orang jahat. Jika kebenaran tidak diperjuangkan, maka para penjahatlah yang akan mengalahkan kita dalam setiap kehidupan kita. Maka kita yang ingin menjadi orang baik harus tetap berjuang dan berani menyuarakan kebenaran itu. Terima kasih. Saya minta dengan hormat tenaga ahli Kementerian Keuangan Bapak Elan Setriawan untuk berkenan memberikan sambutan motivasi untuk adik-adik kita yang akan berangkat nanti malam dan juga besok. Adik-adik tersayang, ingat pesan orang tua ibu bapak kita. Mereka adalah sosok yang cinta kasih sayangnya paling dahsyat, yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh orang lain. Peluk erat, ya, jangan hianati mereka. Saya orang yang sudah kehilangan ibu bapak saya. Pertama saya bekerja, saya bermimpi, ya Allah, jika ibu saya masih ada, saya akan kumpulkan uang gaji pertama, gaji kedua untuk saya bisa membelikan kain, untuk kain itu digunakan di Idul Fitri. Saya ingin mengumpulkan uang agar mereka bisa umroh, ya Allah. Itu mimpi kita.
Orang tua tidak pernah meminta balas budi dan meminta pengembalian apa yang dia keluarkan. Tapi anak yang baik tentu ingin melakukan hal yang terbaik juga bagi orang tuanya, ibu bapak kita. Pesan saya, jangan hianati orang tua kita, ibu bapak kita, orang-orang tercinta yang telah melepas dengan doa-doa terbaik kita. Dan jangan pernah hianati negara Indonesia yang telah menempatkan kita sebagai anak bangsa yang lahir di negara ini, hidup di negara ini, dan kita akan kembali mati di negara ini. Inilah Indonesia, negara besar, negara yang membanggakan kita semua. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Benny Ramdhani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton video pelepasan PMI ke Korea Selatan. Barusan dari sambutan dari Bapak Benny. Semoga teman-teman yang ingin terbang nanti malam dan besok, semoga saya doakan cepat sampai Korea dengan selamat. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.